kosong sebelum acara kita mulai. Monggo Bapak Ibu yang masih berada di belakang dapat mengisi kursi depannya yang masih kosong. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Silakan untuk dapat bergeser ke depan. Kita dimaksudkan Bapak Dr. Randa Sadi Suprawoto MSI yang kami hormati Komisi di DPRD Kabupaten Magetan Bapak Adi Koyo, Dinas TPAPKP Camat Hariboyo dan Forkopimda Kecamatan Hariboyo, Kades Wali Konto serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Magetan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita bersama dapat hadir dalam acara tanam perdana program intensifikasi bawang merah biji di Desa Balikondo Kecamatan Hariboyo. Bapak Ibu hadirin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qadir, Ya Sami', Ya Basir. Allahumma salli ala Allah min sifatil kibriyai wal riyai wal wujudi wa su'ati wal ibadi wa su'udani wal na'imah waj'al qulubana quluban mutma'innatan khashi'atan mutawadi'atan warqatan wa khushu'an wa tadir ilaika wa imanan bi qadratika. Allahumma ij'alna min ahli fikri wa ahli fikri wa ahli fikri wa ahli jannah wa qadi hajat. Suprawoto SHMC ingkang hormati panjenenganipun Komisi B leres nggih Mas Rikitoyo, ingkang hormati panjenenganipun Ibu Kepala Kadis Pertanian atau yang mewakili, ingkang hormati panjenenganipun Forkopimda Kecamatan Magetan, Mbah Camat, Pak Jemani, terus Pak Agus, rawuh mboten niki. Kapoktan dari Desa Baligondo, Sumber Dukun dan Silopanggung, serta anggota Poktan dari Desa Baligondo, Sumber Dukun dan Silopanggung yang saya hormati, Bapak Ibu, para hadirin yang saya cintai. Lebih awal, mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pada pagi hari ini. Untuk sebuah asosiasi gitu, ngobrol-ngobrol. Ya apa iki lek? Penanaman perdana. Kira-kira Mbak Bupati, kira-kira begitulah. Kemudian Senin sore dieksekusi, Selasa kita action. Hasilnya seperti ini, jenis membuat perkumpulan asosiasi ini. Jadi memang kami, khususnya saya secara pribadi, belajar dari pengalaman ketika kami dilantik Pak Ilmu ilmu. Golek dunia nganggo ilmu, golek akhirat nganggo ilmu. Golek kedua-duanya kita cari dengan ilmu. Akhirnya saya menanam pisang ini 6 hektar. Tidak ada yang berhasil sama sekali. Alhamdulillah. Makanya kemudian kami bergabung dengan Pak Kirno, dengan Pak Camat dan Mbak Sumber Dukun, Silopanggung, dan insya Allah kami akan dibantu dari selamat datang juga dari Panah Merah dan beberapa perusahaan Pak Kirno ya, yang kemudian nanti akan memberikan bimbingan guidance kepada kami. Semoga tidak nunyak-nunyak bahasanya, artinya ada pembimbingnya sehingga jalan itu akan lebih terarah dan lebih sukses. Ketika kita mencari mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, ternyata hasilnya song, dan ini menjadi pemikiran kita bersama. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam acara pagi hari ini adalah tanam perdana program intensifikasi bawang merah biji. Ini sebuah terobosan Mbak Bupati. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kirno lebih lanjut. Hanya saya menyimpulkan kira-kira begini. Di dalam apapun kita bekerja butuh kerja keras dan kerja cerdas. Dan intensifikasi itu adalah bentuk bagian dari kecerdasan itu. Karena kami meyakini dengan intensifikasi
dengan intensif kita akan mendapatkan insentif. Kira-kira begitulah, kira-kira kita akan mendapatkan insentif baik itu dari teman-teman mitra kerja maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti itu. Oleh sebab itu kerja keras dan kerja cerdas kita butuhkan, dan dalam hal ini adalah kita mengadakan program insentifikasi. Kami minta doanya, minta supportnya, semoga kami dalam mengerjakan ini bisa berhasil. Kedua, memang ini menjadi saksi panjenengan sami, ya, menjadi saksi ketika termasuk Mbah Bupati, ketika Mbah Bupati menyaksikan mirsani, maka kerja keras dan kerja cerdas itu harus kami lakukan agar berhasil. Suatu saat kami ketemu Mbah Bupati, Mbah Roso, Brambangnya sukses gak? Kami kan kalau gagal kan saya malu. Oleh sebab itu ya Mbah Camat, Pak Keno, kita harus ya mati-matian dan berhasil bicara nih. Itu sebuah konsekuensi dari menghadirkan Mbah Bupati. Kira-kira kan begitu. Nah, di samping itu yang lain Mbah Bupati, alhamdulillah kami dana DD untuk Baligondo kami gunakan, salah satunya adalah membuat sumur bor. Dan jenengan bisa pirsani biasanya kan kering, tidak hijau gitu ya. Nanti bisa dibantu. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya minta maaf, mungkin kurang suguh, kurang lungguh, kurang aruh, dan semua itu mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Kami dan teman-teman asosiasi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawang merah biji mau tidak mau harus bisa dilaksanakan di Magetan. Dan yang utama lagi Pak Bupati, saya sampaikan bahwa sudah setahun ini kami bersama dengan Pak Kepala Desa Baligondo, Bapak Kepala Desa Sumberdukun, dan Bapak Kepala Desa Selopanggung. Beliau-beliau ini termasuk kepala desa gila, Pak. Kenapa kepala desa gila? Kan sebab berani merubah budaya tanam padi Polowijo menjadi budaya tanam sayuran. Contohnya apa? Sudah setahun ini beliaunya bersama kami mengubah pola pikir, pola pandang, yaitu mengubah yang dulunya hanya ditanami tebu, bisa kita lihat saat ini, kemudian jagung dan padi. Saat ini sudah kita selama setahun ini beliaunya adalah pendidikan kita dari Selopanggung, yaitu bahwa mengubah pola tanam yang padi Polowijo menjadi pertanian, dan ini saat ini sudah selama setahun ini sudah panen, Pak. Jadi dengan yang tahun kemarin adalah umbinya dari biji ini. Kalau biji ini kita tanam menjadi umbi, tahun kemarin kita mencoba umbinya yang kita tanam. Dan ini kita maju selangkah lagi, Bu Kadis Pertanian yang kemarin. Kita maju selangkah lagi dari biji menjadi kita semai, kemudian kita tanam selama 60 hari. Dan ini sudah ada pesanan dari eksportir yang ada di Cirebon bahwa nanti untuk hasil panennya beliau siap untuk mengambil. Jadi ini sebuah terobosan untuk Kecamatan Ngariboyo yang dulunya padi Polowijo sekarang menjadi jadi kampung hortikultura, sehingga untuk 2 bulan yang akan datang plus nanti untuk pengolahan dan sortasi, sehingga Kecamatan Ngariboyo jangan kaget lagi kalau nanti 2,5 bulan lagi ada eksportir bawang merah dari Ngariboyo untuk ke Singapura. Dan ini sudah sampelnya. Telah menginisiasi inovasi ini. Kalau tahun 2007 itu kebetulan di Korea. Ke Korea itu kemudian lihat ningali nopo namine teng mriko niku kan 4 musim, wonten musim panas, musim gugur, terus musim dingin, terus lajeng musim semi. Wonten sekawan musim wonten mriko. Dadosipun tiyang mriko niku saged nanem menawi sekawan wulan nek pas musim panas. Sanes niku mboten saged nanem.
Mila tiang Korea, tiang-tiang ingkang napa wonten Tiongkok, wonten mrika belajare kula tinggal tangkuti. Menawi petani wonten mrika niku ngagem greenhouse ngaten iki. Wadah ngaten. Terus kula ningali, kula diajak. Menawi mangke bulan Desember. Nika kan bulan menapa niku? Bulan apa itu kalau agama Kristen apa itu Natal ya Natal. Dadosipun mangke kalih wulan saderenge sampun napa nanem mawar. Mawaripun mangke medal saking greenhouse niku sampun dipun bungkusi plastik. Nggih. Menapa ngagem greenhouse? Amargi menawi wulan Desember kan musim dingin wonten mriku. Mboten saged nanem. Mila ngagem greenhouse. Terus srengenge ini diganti lampu. Nggih lampune lampu kados kuning ngoten iki kados srengenge ngoten iki. Tapi ngagem lampu. Terus nyirame ngagem napa ngoten iki? Napa? Sprinkle nggih namine nggih ngoten iki. Tapi pun otomatis. Ingkang nyonduka ya, ingkang kula katanya. Ingkang gumunaken iki ngeten. Dulu belajarnya saya di IPB Bogor, gitu Mas Ari. Mas Ari ini kalau ini Bogor, saya itu, saya di sana kaget saya. Jadi belajarnya wonten Indonesia, bertanam menapa di polybag itu di apa? Itu belajarnya di Indonesia. Yang Korea nih. Dan yang paling menyedihkan lagi, sing nunggoni wong Indonesia pekerjaan ini gitu ya. Tapi sing nunggoni niku, sing nunggoni teng greenhouse niku, sing duwe teng griya. Ya teng griya santai-santai nonton TV ngoten nggih. Nah, ini yang kemudian kita sami ini dianugerahi ingkang kuwaos niku srengenge ora tau kendhat saben dina. Terus kemudian alame nggih nanem napa mawon sak wayah-wayah saged nggih. Benten kalih tiang Landi, tiang Inggris, tiang Jerman. Mereka menawi nanem karena kecilan saya daun gini aja untuk sayur kan dulu ya sayur berambang enak botok gitu gitu ya. Jadi nah ini bagusnya apa kita nanam nanti dijamin off takernya. Mudah-mudahan nanti Mas Kirno betul-betul ini contoh yang nanti bisa ditiru gitu. Nanti kalau bisa berhasil, saya yakin nanti akan niru. Petani itu saya yakin nggak usah dianukan muluk-muluk dikasih contoh. Kalau contohnya itu menguntungkan, ora usah dikongkon sudah melu sendiri. Ya, tetapi juga harus dipikirkan, jangan sampai nanti ketika kita pasarnya di Singapura misalkan, harus dipikirkan luasan maksimalnya nanti berapa. Jangan sampai kemudian kita over. Jadi nanti misalkan semua nanam bambang akhirnya jatuh. Jadi harus dipikirkan betul. Ya, saya jangan sampai petani yang rugi, gitu ya. Saya berpesan jangan sampai petani yang rugi. Oleh sebab itulah saya pesan sama Dinas Pertanian, kebetulan kepala dinasnya masih sekolah, gitu ya. Ini kabar tata usaha kabit artinya ya panjenengan nanti dicatat ya harapannya tadi ya, dicatat betul, kemudian sumur misalkan ya sumur tadi ya ini memerlukan minimal tadi pinten Pak Lurah? Ya 3, 4 ya minimal 2 gitu tapi kula juga memikirkan begini Mbak Lurah, selain kita ngambil ya, sipil ya istilahnya sipil griya kula wonten Mas Pati rumiyin kan tugas kula nimba zaman riyen kan nimba ngagem kerekan niku ya kan waktu mulai SMP tugas kula ini korah-korah ngisi jeding kalian nyapu latar gitu ya niku tugas kula. Saya ingat betul permukaan air itu 6 meter dulu Mas Hari, sekarang udah 15 Mas. Ya, jadi kalau ambil air itu sudah itu halam sekali. Nah inilah yang harus kita mulai berpikir gimana supaya air di dalam ini tetap lestari dengan cara yaitu
Mangke panjenengan sami dimulai kantor desa ada sumur resapannya. Nanti rumahnya Pak Kepala Desa ada sumur resapannya. Jangan hanya biopori tetapi sumur resapan. Ini sudah saya mulai kantor-kantor di Kabupaten Magetan saya buat di sumur resapan. Rumah dinas saya buat sumur resapan. Supaya apa? Toya ini melebet wonten melebet. Wonten melebet. Jadi nanti apa itu air ingkang wonten napa siti menika saged lestari. Lah sak menika kan boten. Jadi hari ini kita penanaman berambang yang biasanya dari umbi ini dimulai dari biji dan kita sudah membuat demplot kemarin dan hasilnya bagus. Nah sekarang ditransformasi ke Balikondo ini Mbah Lurah yang mempelopori. Ini adalah bengkoknya Mbah Lurah ya. Nah dan ini hasilnya tidak hanya Mas Kirno dari asosiasi ini nanti menjamin off takernya juga. Jadi artinya bahwa ketika petani nanti panen itu nanti ada yang yang ngepul sudah ada yang beli dan malahan rencananya ini adalah ekspor. Kenapa? Karena bambang dari biji ini baunya tidak terlalu menyengat. Ya, dan itu disukai oleh masyarakat di luar Indonesia, utamanya Singapura, Malaysia itu senangannya yang tidak menyengat. Beda dengan Indonesia ini kan senangannya berambang yang menyengat baunya. Nah ini memang dicoba untuk ekspor, ya untuk ekspor. Oleh sebab itu ini merupakan sebuah rintisan yang bagus dari kelompok tani Mas Kirno dan utamanya Mbah Lurah yang nantinya kalau ini berhasil nanti petani diajak. Jadi petani-petani diajak supaya hasilnya bagus. Karena apa? Karena begini metodenya. Jadi berambang ditanam nanti pada usia berapa? 30 hari? 25 hari itu tumpang sari dengan cabai ya, sehingga nanti ketika berambangnya ini panen cabainya sudah mulai berbunga. Jadi terus berputar dan ini akan sangat menguntungkan bagi petani. Nah, itulah. Nah, mudah-mudahan niat baik kita ini selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan sehingga hasilnya bisa mensejahterakan petani. Oke, siap. Bentuk support Pemkab sendiri terhadap inovasi yang ada di desa ini? Kebetulan di daerah sini ini ada programnya kita berapa? 10 hektar ya, Mbak? 10 hektar ya di daerah sini untuk berambang. Ya, jadi nanti kita support mulai dari pupuk dan seterusnya. Izin Mbak, ya. Dengan adanya Balikondo ini yang mau menanam bawang merah sistem biji nih, harapan jenengan sebagai kepala desa Mbak? Ya alhamdulillah ini sebuah terobosan yang luar biasa, yang biasanya menanam pakai umbi, ini memakai biji dan kita coba intensifkan, artinya ada teknologi-teknologi, kemudian ada penghematan biar hasilnya lebih maksimal dan harga bisa kompetitif gitu, sehingga bisa berhasil gitu. Dan kita kebetulan dibimbing oleh beberapa perusahaan, termasuk perusahaan bibit panah merah, sehingga memberikan bimbingan gitu. Kalau kami dari awal tentu kurang ilmu, tapi karena kan dibimbing ya kita semangat gitu. Semoga nanti bisa berhasil. Yang membuat jenengan yakin bahwa ini program ini bisa berhasil? Yakin karena kita sudah ada uji coba di daerah Selopanggung, kita sudah dicoba dan itu berhasil, dan kita ada pembimbing juga dari perusahaan, sehingga kita sangat berani dan yakin itu. Oke, siap. Jumlah yang ditanam untuk di Banjar? Untuk sementara sekitar 2 hektar ini, sementara 2 hektar dari sekitar sini ya. Tapi untuk nanti masuk ke bulan ini September, awal Oktober
mungkin sini ada 3-4 hektar. Oke, siap. Makasih, Totalnya Pak. berapa? Ini 10 hektar nanti 10 dengan Sumber Dukun dan Selopanggung. Oke, siap. Targetnya sebenarnya 30 hektar. Cuma ini agak lahannya Proses tidak- awal ya? Tidak mudah mencari lahan itu. Oke, siap. Oke. Makasih, Bang ya. Ya, sama-sama. Oke, Mbak. Ini bibitnya, Mbak ya. Ya, Oke. Akarnya banyak ya? akarnya banyak sekali. Umur berapa hari, Mbak? 30, 30 hari. 35 ya. Oke, siap. Monggo Mbak langsung tanam, Mbak. Caranya nanam gimana, Mbak? Ini kan teknologi baru nih. Iya. Cara nanamnya seperti apa sih? Biasanya kan umbi langsung gitu. Dilubangi dikit. Nah, yang penting akarnya masuk. Oke. Siap. Oke, makasih, Mbak. Iya. Kebetulan pada tahun ini Global Tani di Desa Balikondo bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Magetan sedang mengembangkan bawang merah dengan teknologi bawang merah dari biji. Sementara ini kita tahu kan kalau makan bawang itu, nanam bawang itu juga dari bawang gitu. Tapi teknologi terbaru menanam bawang merah itu dari biji. Tujuannya apa? Supaya lebih hemat. Karena penggunaan benih yang lebih hemat, perbandingannya itu kan 7,5 juta berbanding kalau saat ini harga umbi kan 75.000 itu. Berarti kalau sama-sama 1 hektar bandingannya itu 75 juta berbanding 7,5 juta. Tentu saja ada biaya-biaya yang lain. Artinya di situ ada peluang bahwa kita bisa membantu petani untuk supaya petani itu menghemat biaya produksi supaya pembelian bibit itu lebih hemat, begitu Mbak. Oke, bedanya apa Mas dari umbi sama yang biji itu? Kalau dari biji seperti ini. Jadi kalau dari biji itu kan dari buahnya, kemudian keluar bijinya, disemai, kemudian kan dipindah tanamkan. Kalau dari umbi itu kan langsung dari umbi yang kita buat bumbu itu kan. Dari umbi yang kita buat bumbu itu kemudian baru ditanam. Bedanya yang tentu saja adalah di penghematan. Petani kalau menggunakan biji itu lebih hemat. Yang kedua, dia punya ketahanan penyakit yang lebih bagus. Ya, kita semua tahu budidaya tani itu kan resiko di kegagalan karena penyakit itu kan tinggi. Dengan menggunakan teknologi ini, hama penyakitnya itu akan lebih minim karena karakter dari bawang merah biji ini yang lebih tahan. Yang ketiga, umbinya yang lebih super. Tadi kalau kita dengarkan yang disampaikan oleh Pak Kirno, itu masuk peluang untuk ekspor bawang merah kita ke Singapura karena ukurannya lebih bagus dan warnanya yang lebih bagus. Itu sih bedanya. Ya, kalau harga jualnya kalau ekspor bedanya kan super ya itu ya. Kalau berapa Mas jual gitu kalau dibandingin yang biasa? Kalau harga pasar itu kan fluktuatif ya. Harga pasar fluktuatif. Kalau per hari ini kan harga pasar bawang merah segar untuk bumbu itu kan di kisaran 18 sampai 20.000. Selisih harganya dengan kualitas super bawang merah dari biji ini bisa selisih 3 sampai 5.000 lebih mahal per kilogramnya. Itu gambarannya. Selain ukuran sama warna tuh yang jadi pembedanya apa? Yang jadi pembeda itu lebih ke alih teknologi sih ya. Jadi penghematan biaya produksi. Yang lebih jadi daya tarik itu kan begini, Pak. Kalau saat ini bayangkan untuk beli bibit umbi ditanam petani per hektarnya itu butuh berapa? Minimal 75 juta itu beli bibitnya aja, belum bayarin orang, belum beli pupuk, belum racunnya dan lain-lain. Tapi dengan teknologi bawang merah biji ini modalnya beli bijinya itu 7.500.000 seperti itu. Ya. Itu sih bedanya yang paling kuat. Jadi kurang lebih keuntungan 10 kalinya ya? 10 kali. 10 kali lebih 10 kali hemat. lebih hemat. Siap. Tapi tentu saja dengan biji ini pakai teknik-teknik penyemaian dulu Pak, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Makanya setelah sesi ini kan kita mengundang kelompok tani untuk melakukan pelatihan singkat supaya petani bisa membudidayakan bawang merah biji ini dengan baik dan nantinya bisa berhasil. Jadi ada pendampingan dari PT apa Pak tadi? Pasti ada pendampingan dari perusahaan penyedia benih PT Iswasit Indonesia berkolaborasi dengan dinas setempat, dalam hal ini PPL ya. Oke, siap. Dengan Mas siapa? Saya Zulkarnain Pak dari PT Iswasit Indonesia, Cap Tanah Merah. Itu butuh waktu berapa lama ya Mas? Sama nggak sama yang umbi dari umbi gitu? Wah mantap pertanyaannya, ini kayak teknis banget ya, kayak petani beneran, padahal banyak bukan petani. Iya. Betul, jadi begini gambaran simulasi sederhananya. Kalau dari umbi, bibit umbi itu setelah panen kan disiapkan selama 4 bulan. Setelah 4 bulan kemudian dipindah tanamkan, baru kemudian 60 sampai 70 hari kan panen. Kalau
dari biji tidak. Kalau dari biji itu disemaikan dulu, itu sampai 1 bulan sampai 40 hari begitu. Setelah itu dipindah tanamkan. Setelah pindah tanam itu umurnya 70 hari. Jadi kalau dari biji singkatnya gimana ya? 100 hari kali gitu ya. Jadi kalau dari biji itu prosesnya membutuhkan waktu 100 hari sampai panen. Oke, siap. Berarti lebih pendek juga secara waktu ya? Lebih lama. Kalau nanam dari umbi kan butuh waktu 60 sampai 70 hari. Tanpa perlu kita semai dulu. Semai ya. Jadi yang membedakan penyemaian. Tapi kan Mbak harus beli mahal tadi. Oke. Oke, makasih Mas Sultan. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas. Siap.